Oke. Anak-anak Ibu belum sempat bikin untuk video yang tugas besar kalian. Tugas besarnya jadi diundur pas sampai nanti ujian akhir, jadi sampai minggu depan. Hari ini Ibu akan mendemokan bagaimana melengkapi setelah bikin list heading, yaitu bikin input-output field seperti text box dan juga bikin button ya. Nah, langkah yang pertama, teman-teman sambil coba juga, kita supaya cepat ya, karena hari ini Ibu akan menggunakan untuk merekam video ini sambil teman-teman coba. Nanti videonya Ibu berikan juga di morning, supaya nanti mengulang untuk yang tugas besar ya. Jadi Ibu tugas besarnya adalah yang ini terserah mau dimodifikasi dengan yang lain. Ini di BC 400. Ada banyak untuk yang Dinpro ya anak-anak ya. Yang Dinpro ini ada banyak, jadi teman-teman bisa cobain dan lihat satu persatu mana yang akan dijadikan tugas besar. Ibu tadinya mau besok presentasi kayaknya mendingan dipakai untuk latihan pembahasan soal ya, supaya nanti teman-teman minimal pada luluslah ujian sertifikasinya gitu kan, sayang udah bayar mahal juga ya, ada uang tambahan di luar uang SKS. Ibu sih berharap rasa sayang itu juga teman-teman miliki, bukan Ibu sebagai pengajar saja ya. Nah, jadi siapkan untuk notepad, untuk kita melakukan copy paste dari BC 400 ya, supaya ini ya. Nah, untuk yang akan Ibu ambil ini adalah Dinpro yang ketiga. Ibu jalankan dulu ya, harapannya nanti akan bikin seperti apa supaya kebayang ya. Nah, ketika dijalankan, ini akan menampilkan sebuah parameter travel agency number ya. Nah, ketika ini diklik begini, ini dimasukin bintang supaya muncul semuanya. Ibu pilih selalu yang paling atas ya untuk uji coba. Maka dia akan muncul seperti ini, ada list heading ya, ada bentukan begini, dikasih color juga. Nah, ini ketika diklik, dia akan muncul seperti ini. Nah, Ibu pengen teman-teman bisa sampai membuat bentukan seperti ini. Jadi harapannya itu adalah bikin begini, sampai bikin begini. Ini yang pertama, Ibu kirim dulu ke grup ABAP ya. Ini yang pertama, tugas besar 1 ini harus bisa, tugas besar 2 ya. Ini, lalu ketika di double klik, ini harus bisa juga seperti ini. Print screen, tugas besar 2. Nah, lalu ketika ini di save, karena kita nggak dikasih akses ke database, dia akan muncul pesan seperti ini. Ya, teman-teman harus bisa memunculkan pesan kesalahan begini. Ini tugas besar 2.3. Jadi ada 4 poin ya di sini. Nah, ini dan ini yang tombol back ini. Tombol back ini dia akan balik gitu. Ya, balik ke depan untuk keluar dari program. Ibu sudah menemukan di mana posisi untuk bikin tombol itu. Teman-teman sudah siap semuanya, kita akan balik lagi ke ini. Pastikan teman-teman sudah membuka notepad ya, notepad menggunakan yang ini ya, supaya kalian tahu dari mana mengambilnya, diambil dari yang ini ya, UDS. Di copy, tapi di copy-nya jangan semua dulu, sampai sini dulu. Yang modulnya nanti dulu, yaitu otomatis dibuat. Sampai sini di copy. Ya, ini copy paste pertama ke notepad, oke. Apakah sudah? Kalau sudah, mohon bersuara, Ibu nggak bisa lihat kolom chat ya, karena kan Ibu lagi ngerekam juga. Sudah, Ibu kirimkan di sini ya, di line, copy dari modul BC 400 ini ya. Nah, itu sudah di-copy ke notepad, kita akan bikin program di SAP kita akan pakai namanya, kita kasih nama ubah ya. Nah, untuk membuka 2 layar, teman-teman, ini menggunakan /O
SE80. Jadi akan kebuka layar baru. Jadi kita bisa buka lagi nanti si BC400-nya ada beberapa biji ya. Nah, untuk yang kedua ini kita pindahkan ke package kita. Oke. Nah, kita kasih nama programnya adalah ini ya. Kasih nama programnya ini ya, sesuai dengan nomor urut. Di sini tulis saja latihan apa namanya ya? Latihan UI ya. UI 01. Kita akan bikin di sini programnya begini. Ya, jangan pakai include. Wah, nggak bisa. Bentar. Pakai underscore. Latihan UI underscore 01. Ini seperti biasa ya anak-anak ya. Sebentar. Application-nya cross application. Control Alt print screen. Ibu kirim lagi. Ini langkah pertama ya. Oke. Nah, kalau ini sudah di-save. Save. Seperti biasa bikin program. Nah, kita sudah ada di layar bar kerja yang kosong. Yang tadi di notepad ini, ya, teman-teman bisa copy. Ininya buang saja ya. Kok pendek ya? Bentar, Ibu salah copy kah? Oh, di copy di situ nggak bisa panjang-panjang ya. Tapi Ibu tadi rasanya di notepad sudah panjang. Baik, Ibu akan copy lagi dari sini ya. Copy. Buka yang BC400-nya. Ini nak. Apa ini? Pertama, di dalam program ini, itu bikin satu konstanta. Ya ini untuk authority check ya, apakah dia punya akses atau tidak. Ini untuk yang ACTVT display dengan ACTVT change ya. Lalu akan menggunakan dalam modul yang DINPRO ini, itu yang digunakan adalah tabel S-Book untuk booking pesawat atau booking kepergian ya, keberangkatan. Ini parameternya yang digunakan adalah PA Anum yang tadi travel number agency itu. Lalu untuk yang work area yang sementara dipakai untuk penyimpanan sementara itu menggunakan tabel S-Book. Nah, tabel S-Book ini kalau kita double klik ini isinya adalah sebentar nih loading. Ini belum pernah kita pakai sebelumnya. Nah, ini adalah field yang digunakan. Jadi ini ada mandatory, ada airline code untuk SCAR ID, ada flight connection number untuk SCON ID ya. Teman-teman bisa baca perlahan untuk setiap data elemen atau kolom atau field yang digunakan di dalam S-Book. Namun kita tidak menggunakan semua field tersebut. Jadi dipilih, tadi kalau teman-teman perhatikan airline code masuk gitu ya. Tapi tidak semua field ini digunakan. Oke, kita back lagi. Itu untuk S-Book dan kita menggunakan tabel SDYN Book itu untuk yang tadi dijalankan seperti di sini. Untuk yang di sini, ini menggunakan SDYN Book yang ini. Nah ini menggunakan SDYN Book. Ya, nanti kalau demo lihat satu persatu ini ada SDYN Book. Baik, kita balik lagi ke BC400. Lalu di sini, nah ini OK Code ini adalah digunakan untuk tombol. Save dengan back kita menggunakan ini. Jadi si ABAP itu punya objek-objek yang tinggal kita pakai. Nah, SYUCOM ini kita pakai untuk si tombol-tombol tadi. Nah, ini sih seperti biasa ya, start of selection mulai milih, lalu ada authority check di sini. Nah, kalau teman-teman mau ubah color-nya silahkan, mau color key, mau color normal, mau color yang lain boleh silahkan. Nah, ini yang dipilih hanyalah airline ID ya, lalu connection tanggal keberangkatan dengan booking ID.
Nah, keempat ini di-hide dulu supaya nanti ketika di double klik muncul. Lalu si WAS Book di sini, ini harus di-clear karena kita akan menggunakan ini ya, kita akan menggunakan untuk tampilan yang berikutnya. Ini seperti biasa pengecekan, lalu ini memilih ya tadi yang WAS Book ini dipakai untuk nampung satu baris per baris. Setelah ditampung dipindahkan ke ini ya, dipindahkan ke SDYN Book. Jadi SDYN Book ini dia punya adalah tabel temporary yang sudah siap dipakai. Nah, call screen ini adalah untuk kita bikin screen yang tadi. Ya, jadi nanti ini kita akan pakai, kita akan buat untuk call screen ini. Nah, di sini untuk nampalin pesan, kita menggunakan perintah message ya. Ininya juga adalah ngambil dari repositorinya si ABAP, S176, S074, nanti Ibu jelaskan satu persatu. Nah, sebelum ke call screen 100 ya, anak-anak, kita coba activate dulu ini, untuk kita bikin dulu yang namanya list heading. Ya, list heading yang diharapkan adalah yang seperti ini. List heading yang diharapkan adalah yang seperti ini. Ini yang diharapkan. Ya, booking data, kayak gitu ya. Jadi nanti, sorry ya, ini Ibu hapus aja ya. Yang dilakukan adalah list heading-nya itu adalah disamakan ya, booking data, lalu di sini ada car, ada con, ada date, nanti agak jauh sedikit lah ya, di sini booking number. Ya, oke, standarnya seperti dulu, yang ini dulu yang kita beresin ya. Oleh karena itu, untuk yang kan kalau mau bikin ini kita harus activate dulu ya, yang si ini. Sampai sini udah nggak atau Ibu kecepatan? Yang ini Aman, Bu. diaktif kayak, Hah? Aman, Bu. Kecepatan, aman? Nah, kalau ini sudah, Ibu kan sudah ngajarin terkait dengan bagaimana bikin list heading ya. Ini Ibu tampilannya diubah, Ibu jadi lupa list heading ada di mana nih. Bentar. Tampilannya diubah sama Ibu. Sebentar ya, Ibu ubah dulu ya. Ibu nggak ingat untuk tampilan yang ini, bentar. Ibu stop share. Oke. Kenapa nih? Kenapa nggak muncul ya codingnya, tapi kalau inaktif ada. Coba William share dulu, nak. Oke, Bu. Lihat lagi rekamannya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk bikin list heading ya. List heading ke GoTo, text element, harusnya sudah hafal ya. Nah, di list heading ini tadi katanya adalah booking data. Lalu kolom heading itu tadi ini ya, Ibu copyin aja deh ke kolom chat ya. List heading yang pertama ini, list heading yang kedua, sebentar. List heading yang kedua, tapi nanti yang sibuk numbernya dipas-pasin ya. Karena kan Ibu juga nggak hafal ya. Nah, Ibu bikinnya segini dulu. Oke, kelihatan ya. Di save, lalu activate lagi. Ibu banyak yang nggak diaktifat, jadi activate aja dulu. Nah, sampai sini coba kita jalankan dulu ya. Jalankan dulu, mana? Ini pastikan. Oke. Nah, ini masih belum ya PA number-nya, biarkan dulu. Yang penting ininya nongol dulu. Agak ke kanan ya, booking number-nya berarti digeser sekitar 1, 2, 2 itulah ya. Sekalian kita coba betulin yang ini. Betulin yang, nah ini kan geser tadi berapa? 1, 2 ya. Segitu ya. Kalau di Ibu kayaknya segini. Lalu jangan lupa untuk yang selection text. Caranya adalah dengan dictionary referensinya di ini, lalu ke sini tekan enter. Dia akan muncul. Jangan lupa di save, jangan lupa diactivate. Supaya perubahannya terjadi ya. Ini pun diactivate lagi.
Ya, apa ya, Ibu salah pencet kah? Oh, udah aktif ya. Kita akan coba untuk jalankan dulu. Jadi satu-satu ya, Nak, ya. Nah, ini udah berubah, ini harus berubah ya, travel agency number. Kita coba masukin. Ya, udah jalan ya. Tinggal double kliknya ini masih belum tuh, masih error ya. Karena kita belum bikin screen-nya. Sampai situ dulu sudah. Sampai situ dulu. Ini lanjut nanti mau bikin yang tadi yang menggunakan si SDYN book ini. Ibu ngajarin bagaimana kalian melihat juga dari BC400 ya. Ibu stop share dulu, Ibu poin untuk rekam lagi, Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, setelah sampai di sini kan ya, kita itu pengen supaya si screen tadinya muncul ketika kalau teman-teman perhatikan di outline selection ini kan di double klik. Nah, ini kan dia ngejalanin ini ya, dia ngecek dulu otoritasnya ada enggak gitu ya. Terus kalau seandainya kita punya akses, dia akan jalankan ini. Dan pada saat dijalankan ini, dia manggil screen 100. Nah, kita itu belum buat screen 100-nya. Ya, sekarang Ibu mau ngajarin kalian bagaimana melihat screen yang ada di BC400 ya. Sebentar, Ibu harus pindah-pindah nih. Yang BC400 itu ada di sini. Nah, ini BC400 untuk melihat yang si tadi UDS Din Pro 3 yang ini. Nah, dia itu kalau screen-nya udah ada, dia itu akan punya di sini yang namanya screen. Nanti kita akan kan kalau event udah, semua udah, kita akan bikin dari mulai PBO modul, PAI modul dengan screen. Ya, mungkin kalian kemarin soal pada belum bingung karena kayaknya ada soal tentang PBO, PAI gitu. Apaan itu ya? Bingung. Nah, screen 100, biasanya screen 1000 itu otomatis dibuatkan tanpa kita harus mendesain. Screen 100 beda. Caranya, teman-teman ke BC 400, lihat dulu, ya. Klik si UDS Din Pro 3-nya, terus klik si screen, klik si 0100 ini. Dia akan muncul seperti ini. Jadi kalau kita misalnya ngeklik yang si coding kan keluar codingannya. Kalau kita klik yang bagian screen kan kalau kayak event gitu nongol ya. Nah, kalau screen kita double klik, dia akan muncul seperti ini. Ya, nanti dulu yang PBO dengan PAI-nya mau dibuat dulu sekarang juga boleh ya. Jadi di screen ini ada namanya PBO. PBO ini adalah proses sebelum output. Dia ingin mengclearkan si tombol, ya, clear OK code. Nah, caranya adalah untuk membuat ini tuh harus di double klik. Muter dia, bentar. Nanti kalau kita double klik ini, dia akan pindah ke sini, ke main program. Gitu, ya. Kita cobain dulu ya sebelum ke screen ya, karena screen yang rada lebih ribet. Sampai di sini sudah? Jadi, sampai di sini ya, kita akan pindah dulu. Nah, ini Ibu harus. Ini yang BC 400 ya, nanti Ibu liatin yang ini proses after input. Ini adalah manggil si ini, manggil si tombol. Tapi kalau si yang clear OK code ini dia untuk kembali supaya ke awal. Nah, ini nggak bisa di copy paste, kenapa? Karena dia akan bikin otomatis. Ketika kita misalnya bikin di screen-nya, dia akan nanya, ini belum ada, mau dibuat atau enggak gitu. Makanya yang ini nggak boleh copy paste dari BC 400 ya. Untuk yang tugas besar ini nggak boleh di copy paste dari BC 400. Oke. Nah, tapi teman-teman, yang ini, yang modul ini udah bisa di-copy dulu isinya. Ya, Ibu buang yang tadi, yang ini copy aja dulu dari sini ke Notepad ya. Tapi yang perlu di-copy itu nanti isinya, tapi dari sini dulu nggak apa-apa. Ini copy-in dulu ke Notepad ya, satu, lalu ini copy-in dulu ke Notepad lagi. Tapi jangan di-copy dulu sekarang ya. Oke, sampai sini sudah. Siapin dulu di Notepad. Ibu kalau kecepatan bilang ya, kalau ada yang ketinggalan. Sudah?
Nah, kalau ini sudah, kita balik lagi ke BC400 yang punya kita package-nya. Nah, ini Ibu nggak bisa share screen langsung karena nanti ketutupan menunya ya. Jadi Ibu stop share, Ibu pindah lagi. Ibu share, Ibu buka yang punya package punya Ibu yaitu Z yang 15BC itu. Ibu balik lagi ke latihan UI 01. Nah, di sini di latihan UI 01 kita belum bikin screen, belum ada di sini screen tulisannya kan. Gimana cara buatnya? Nah, ini di-highlight terus di-double klik. Oh, di 100-nya. Jangan semua, di 100-nya di-double klik. Dia akan nanya, screen does not exist, create object, gitu ya. Ini, buat screen. Caranya di-double klik kayak gitu. Kan belum buat, ya saya mau buat, yes. Di sini kasih aja misalnya screen, kalau Ibu kan pakai Din Pro 3 ya. Din Pro 3, biar ketahuan ini punya Ibu, Ibu kasih nama Tiur. Sampai sini sudah. Nah, di screen ini ada 3. Nah, ini teman-teman kalau lihat, ini screen number 100, ada atribut, ada elemen list, sama flow logic. Di atribut ini dia mencatat deskripsi apa, bahasanya kan kita pakai bahasa yang saat diinstal, bahasa Inggris. Lalu screen type-nya, di sini ada normal, ada subscreen dengan model dialog box. Kita pilih yang normal saja. Kalau subscreen itu nanti ke screen yang berikutnya. Ibu nggak sempat ngajarin itu ya. Nah, jadi ketika diklik nanti itu dia akan muncul nih, makanya next screen adalah yang ke-100 ya. Yang lain biarkan saja diisi otomatis, tapi yang pasti ini normal. Nah, elemen list ini nanti ya, yang elemen list yang tadi itu ada di flow logic. Ya, flow logic itu tadi adalah yang namanya yang PBO-nya itu adalah modul clear OK code ya. Yang tadi itu di situ ya namanya. Untuk yang di BC 400, sebentar Ibu ngintip lagi takut salah. Tadi Ibu nggak copyin semua, ntar. Iya, tulisannya begini ya di flow logic-nya. Ibu pindah ke BC 400, pindah nggak, Nak? Atau masih di paket Ibu? Masih dipakai Ibu. Paket aku ya. Nah, di sini kan ada modul status 0100. Kita mau kasih nama modul di sini itu adalah modul yang ini. Yang dikasih bintang itu nggak jalan, cuman keterangan doang. Kita mau kasih di sini, copyin aja atau ketik aja modul clear OK code. Oke. Kalau yang ini bisa kita buka nih. Ini modul user comment 100, ini bisa kita buka aja, nggak usah diketik lagi. Kalau yang clear OK code nggak ada, jadi nambahin sendiri. Sampai sini dulu, jangan lupa di-save. Lalu bagaimana cara membuat modul? Ini pun nggak boleh diketik manual ya, ini harus otomatis dari sini. Si clear OK code-nya, ini di-highlight terus di double klik. Ini mirip kayak tadi bikin screen. Cara buat PBO ya. Jawab yes. Dia akan nanya, mau new include atau main program? Program kita kan nggak bikin include-includean ya. Kita taruh aja di main program. Dia akan naruh tepat di bawahnya, Nak. Di bawah posisi yang kosong. Nah, di clear OK code ini, kita hanya mengisi ini. Jadi nanti si OK code-nya kita clear di sini. Di modul ini cuman ini doang, ngebersihin si objek OK code. Jangan lupa di-save. Sampai sini sudah. Jadi yang kayak begini-begini nggak boleh diketik manual. Harus dibikin otomatis. Kalau diketik manual, apa yang terjadi? Cobain aja, nggak akan jalan. Nggak nyambung gitu. Dari sisi screen-nya ke si main programnya nggak nyambung kalau kalian nggak tahu kenapa sih ya. Gitu. Ibu belum nyobain kalau manual itu bisa nyambung. Kalau ini sudah, balik lagi ke screen 100.
Nah, yang modul user comment juga sama, di-highlight, terus di double klik ya. Ini cara bikin PAI. Oke, jawab yes. Dia akan nanya lagi, kita akan kasihnya di main program. Nah, isi yang ini, teman-teman, itu isinya ini aja copy-in ya. Yang tadi isinya doang, jangan sama atasnya ya. Hanya isinya saja yang dikopikan. Ibu copy juga di kolom chat. Itu yang ada di user comment 100. Apa itu? Nanti Ibu jelaskan. Ya. Oke. Jadi kadang tuh memang soal ujian itu ada di soal-soal coding begini ya. Jadi bukan hanya sekedar copy paste tapi harus paham juga gitu. Ya. Sampai sini sudah. Siapa yang ketinggalan? Yang Aku, penting Bu. secara sintak. Ya, ketinggalan, Nak. Iya, Bu, soalnya kan kalau pakai web jaringannya jadi lag, Bu. Sebentar ya, berarti Ibu harus stop share. Sekarang Cindy yang... Nah, untuk yang di screen 100 ini, ya, ini kan yang punya BC400, ini bentuknya begini, Nak. Nah, untuk kita dibalik ke sini, ini ada yang namanya atribut. Nah, elemen list ini dia otomatis terisi, nggak bisa kita isi manual. Ya, flow logic tadi sudah. Nah, caranya di bagian atas ini kalau kita klik yang ini, nah ini yang tabel SDYN book ini yang dipakai. Ya. Nah, ini caranya ke layout. Ini lihat dulu ya, jangan ngikutin dulu. Ini punya BC 400, kita belum bikin. Memang ini agak lama. Ini butuh internet yang stabil, Ibu pun agak lambat. Karena dia nanti manggil ini layout editor. Nah, ternyata karena ini kita kan nggak pakai server yang di Maranatha ya, servernya nggak tahu taruh di Jakarta apa Singapura, Ibu juga nggak tahu ya. Tapi mitra kita itu yang SAP Education ini memang posisinya di Jakarta, tapi Ibu nggak tahu servernya di mana. Nah, kemarin itu yang tombol itu kenapa Ibu sulit mencari, karena kalau sebelumnya itu kayak udah ada bentuk grafik, ada tombolnya kita tinggal drag and drop gitu. Nah, sedangkan di sini enggak gitu. Nah, ini yang mengakibatkan lama seperti ini. Ibu ini takut banget kalau seandainya nggak muncul ya. Nah, ini setiap kali kalau layout ini akan lama begini. Ibu belum nemuin bagaimana cara mengakali supaya nggak pakai layout. Wah, muter ini Bentar, Ibu. Nah, muncul ya akhirnya. Muncul. Nah, nanti itu pengen bentukannya tampilannya seperti ini, Nak. Gitu. Ya, tampilannya pengennya seperti ini. Airline. Nah, airline ini tuh nanti bentuknya ini ya. Kalau kalian klik ini tuh si airline ini tuh adalah nggak ada di sini ya. Jadi ini tuh nanti diambil dari Ibu catat ya. Ibu bikin catatan di sini ada airline, ada flight number, ada date, ada booking number, ada customer number, sama amount. Nah, airline ini diambil dari car ID. Yang flight number diambil dari connection ID. Yang date ini diambil dari FL date. Booking number ini kalau nggak salah book ID ya. Ini customer number. Nah, yang amount ini kalau teman-teman perhatikan di sini itu sebetulnya ada ini. Di sini, ini tuh terdiri dari beberapa field sebetulnya. Ya. Nah, amount ini tuh nanti di sebelahnya itu kalau nggak salah ini dari Locuram itu nama uang yang dikeluarin sama di sebelahnya itu adalah currency.
Jadi misalnya kalau dia itu harganya 100 gitu, $100 gitu. Jadi si currency-nya ditaruh di sebelahnya. Nah, untuk mendesain ini ya, ini kan, ini booking number bukan booking ID ya kalau nggak salah ya. Ini harus lihat Ibu ke programnya. Nah, nanti masing-masing ini tuh secara otomatis kita panggil dari SDYN Book. Ya, jadi kalau misalnya ini kita klik, yang ini kita klik, kita taruh ke atribut sini. Nah, dia tuh bentukannya begini. Kalau di grafik yang sebelumnya itu enak ya, tinggal drag and drop kayak object oriented yang visual programming gitu. Nah, yang airline ini bentuknya adalah ini, input atau output field. Jadi bisa disetting dia hanya nampilin atau bisa nginput sesuatu. Nanti ini diambilnya dari ini ya, SDYN car ID nih untuk yang ini. Diambilnya. Nanti bentuknya ini adalah no drop down box, artinya dia cuma nampilin doang. Jadi ini adalah atribut-atribut yang ada di sana. Gini, kalau memang ini sudah pasti ambil dari repositori si ABAP, teman-teman tinggal centang from dictionary, mirip kayak tadi kita ngambil teks si airline. Ini pun sama ya. Nah, ini jadi nanti si airline-nya adalah teks, sedangkan untuk yang sebelah kanan yang ada gambar panah ke bawah itu masuknya input output field. Ya, itu. Lalu yang flat number juga sama. Ini kalau diklik, dia itu adalah tipenya input output field, dan di sini adalah SDYN book ini ya. Nih supaya teman-teman tahu dulu desainnya. Nah, ini cara kalian ngerjain nanti untuk tugas besar, terserah mau pakai DIN Pro 5, mau pakai DIN Pro, ini terserah ya, tapi pelajari dulu apa maksud dari si program tersebut ya. Ini untuk yang si connection ID atau flight number. Terus untuk yang FLDAT. FLDAT ini juga sama, ngambil dari sini, tipenya input output field ya. Oke. Lalu untuk yang booking number, ini kalau diklik ini atributnya apa? Aduh, muter lagi. Kita belum bikin dulu ya. Nanti cara bikinnya gimana, Bu? Ini pahami dulu maksudnya apa. Oh iya, betul, booking ID. Ini SDYN book. Nih ya. Lalu untuk yang customer number. Customer number. Ini ada customer ID ya. SDYN customer ID. Ini Ibu yang kebalik. Customer itu ID, kalau book itu custom ID. Oke. Nah, untuk yang amount ini, kalau teman-teman perhatikan, di sini itu ada dua kolom yang didempetin sebelahan. Kan namanya juga desain boleh ya. Yang satu lock your arm, ya. Yang satu lagi, ini adalah, oh ini ada dua ya, lock your arm-nya ya. Oh, ini buat teksnya, sorry. Yang ini buat jadi yang satu buat teks, yang satu buat input output field. Nah, yang sebelah sini. Ini untuk yang tadi currency. Gitu. Jadi kalau dilihat, ini yang akan coba kita buat. Ibu kirim ke kolom chat ya. Nih. Itu yang akan kita buat. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, untuk button gimana? Nah, ya button, kalau teman-teman perhatikan, ini juga button ada atributnya, namanya push button. Ininya, untuk yang button, sebentar Ibu pisahin ya. Ini yang button itu, namanya ini nanti push button. Type-nya push button. Nanti ini kan dia punya nama objeknya push save, nanti teksnya sih save biasa ya. Ini untuk yang save. Lalu yang back
Ini, bentar. Ini type-nya. Push button juga, ininya pushback. Bentar, Ibu copy-in ke Oke, ada yang kelewat nggak? Oh, function code-nya. Function code-nya ini harus diisi nanti. Function code-nya yang back itu back. Lihatnya di mana, Bu, ini? Function code itu nanti itu yang tinggal dijalanin back itu untuk balik ke halaman sebelumnya. Harus 2 kali terus, Nah, kalau save ini function code-nya adalah save. Oke. Ini untuk Bang Button ya, Ibu copy juga ke kolom chat. Oke, siapin ini dulu baru kita desain sekarang. Setelah memahami apa yang mau dibuat, kita balik ke desain ya. Oke. Nah, ini ada kaitannya dengan yang tadi PBO dengan PAI. Ini jadi artinya ketika tombol save itu dijalankan, ini kan setelah input data ya, dia akan menjalankan ini. Jadi kalau seandainya dia pencet button back, jadi back ini semuanya ada di OK Code yang tadi kita definisikan di sini. OK Code itu di sini adalah tipenya adalah SYUOOM ya. Kalau dilihat itu ini. Jadi ada memang sistem field, sistem yang sudah disediakan bentuknya begini. Nih, udah ada macam-macam UCOM, apalah segala macam ya. Ada UZAID, ada segala macam. Nah, kita pakai di sini adalah sistem yang UCOM ini. Kalau dia back, dia set screen 0, artinya dia balik ke halaman sebelumnya. Nah, kalau save, kita kan nggak dikasih akses tuh untuk merubah data ke dalam database. Dia akan memindahkan ini ke WAS book, terus dia keluarin nih pesan si ini. Ya, nanti setelah pesan ini dijalanin, balik lagi ke awal gitu. Ya, makanya kalau ini dijalankan, teman-teman bisa perhatikan, kalau ini dijalankan ya, misalnya kita jalanin begini. Ketika ini save, dia muncul dulu pesan kesalahan. Nah, ini tuh adalah si codingan yang ini. Yang tadi. Bentar dulu. Yang keluar message sekian, sekian, sekian. Nah, habis dicentang, dia back lagi ke halaman sebelumnya. Tapi berbeda dengan back. Kalau back, dia langsung set screen 0 itu adalah balik ke halaman sebelumnya. Sampai sini dulu dipahami. Itu yang akan kita buat, oke? Ya, makanya di sini nyambungnya, kenapa tadi di belakang itu ada SDYN. Nah, ini SDYN book ini. Karena SDYN book inilah yang akan dipakai untuk si UI ini nih. Untuk nyambung ke si tabel yang namanya, tadi itu apa ya yang di atas. Memang sudah disediakan ini. Memang struktur dari screen untuk booking penerbangan ini adanya di SDYN book. Gitu, ya. Oke. SDYN itu singkatan dari sistem DINPRO, ya. Jadi kalau seandainya misalnya kalian mau pakai tabel yang flight, mungkin kemungkinan itu namanya SDYN flight gitu ya. Itu polanya dari si SAP ABAP. Oke, siap ya kita ya balik. Nah, kalau ini sudah paham, kita akan balik ke yang package kita ya. Package kitanya Ibu belum buka. Aduh, mati koneksi. Jadi gimana dong, Will? Padahal ini lagi penting. Oh iya, keluar. Ya sudahlah, ini masih direkam kan ya? Sudah. Oke, segera bergabung kembali. Pas bagian yang susahnya ini. Yang GUI Ibu nggak sempat ajarin. Kayaknya Ibu fokus untuk nanti setelah ini selesai, kalian ngerjain sendiri, explore sendiri.
Ibu akan coba siapkan untuk latihan-latihan soal ya. Kalaupun nanti misalnya dirasa kurang, Ibu bersedia untuk ada kuliah tambahan di luar sampai besok sebelum UAS mau hari apa, Ibu standby untuk kita coba latihan minimal kalian pada lulus. Kita balik lagi ke mana nih? Ke distract sama William, Ibu. Kita lihat ke package yang punya kita, Ibu izin share screen. Balik lagi ke yang latihan UI 01. Oke. Yang screen 100-nya di double klik. Nah, pas nongol William. Oke, screen 100-nya ya pastikan dalam mode edit ya. Mode edit itu pasti begini. Nah, kita akan untuk masuk ke layout. Nah, layout ini agak lambat. Will, bisa dengar Ibu? Di kantor kamu, Nak? Bisa, Bu. Enggak, Bu, nggak di kantor. Oh, nggak di kantor. Harap bersabar. Ini layout-nya ya beginilah. Ya. Tunggu sampai nongol ya. Nah, Ibu ini biar agak ini rekamannya Ibu putus dulu deh. Sudah nongol semua belum screen-nya kayak begini? Yang elemen-elemen tadi itu ada di sini, ada di screen. Tapi pastikan ini activate dulu supaya bisa nambahin ya. Nah, kayak tadi pertanyaan, dan nggak usah milih di mana, centang aja ya. Nah, di sini itu ada di sebentar. Ada di edit di grafik elemen di sini. Nah, create elemen. Yang tadi kita kan itunya kan input text field ya dengan input. Ini cara pertama bisa bikin seperti ini ya. Cara yang pertama satu-satu. Ada juga cara otomatis. Cara otomatis itu dengan dari sini. Dari atribut bukan ya, bentar Ibu lupa. Ada cara yang sekaligus ditongolin gitu. Grafik elemen gitu, bukan. Dictionary kalau nggak salah. Nah ini kan kita tahu ya bahwa nama si tabelnya itu adalah SDYN book. Ini cara cepet ya nak ya. Nah gini, ini get from dictionary, dia nongolin semuanya. Nah tadi Ibu udah nyontek, udah nyiapin mana aja yang mau diambil kan. Yang mau diambil itu adalah car ID. Oke. Car ID, terus yang diambil lagi adalah connection ID, FLDate, lalu book ID, sama customer ID. Yang itu jangan ya, yang amount ini jangan. Ibu pernah nyobain yang amount ini nanti malah tampilannya jadi jelek. Yang amount nanti manual ya. Sampai sini dulu, car ID, Conit, FLDate, sampai customer ID. Sampai sini bisa diikutin, Nak? Maaf Bu, boleh diulang Bu? Agak ketinggalan tadi Diulang saya ya, bentar ya. loadingnya lama. Ini udah sampai putih begini? Udah? Udah Bu, udah Bu. Dah. Oke, William udah masuk lagi. Sudah, Ntar Ibu. Ibu ini dulu lagi ya. Tadi mana Ibu sampai di sini ya? Sampai muncul ininya putih semua ya, Nak ya. Kalau mau satu-satu bisa nanti Ibu ngajarin yang otomatis sama yang satu-satu dari sini ya. Yang tadi apa namanya? Yang sini nih, grafik elemen ini ya, create elemen di sini ya. Ini ada banyak, ada text field, ada input. Nah, dulu tuh nggak kayak begini. Dulu tuh di sekitar sini enak tinggal drag and drop gitu ya. Tapi karena ini adalah dari tabel yang sama, ini ada cara cepat yaitu dengan mengklik dictionary atau program field. Sampai sini. Nah, ini get from dictionary. Ibu kirim dulu ke sini ya. Get from dictionary, dia akan nongolin semua field yang dia punya. Nah, tadi kan Ibu udah kirim tuh di kolom chat ya, apa aja yang mau kita pakai kan, nggak semuanya kan. Yang dipakai itu adalah car ID tadi ya, Conit, FLDate, book ID, sama customer. Yang amount jangan dulu. Oke, sampai sini sudah?
Ini teksnya mau gimana, mau middle, mau shorter, mau longer. Nah ini input output template. Jadi dia bikinin yang kayak tadi. Input output itu udah sepasang dengan nanti teksnya diambil, si input outputnya juga diambil gitu. Sampai sini sudah? Udah, Bu. Sudah? Suaranya mana, Zen, William, Cindy, udah? Udah, Bu. Udah? Sin, Will, aman? Oke, Bu. Aman. Cindy mana suaranya? Cindy pakai web agak bingung, nanti kalau nggak berhasil paling ibu itu terpisah ya. Oke, sampai sini terus transfer. Wah, salah nih ibu. Biasanya nongol nih di sini. Apa harus satu-satu ya? So choice, refresh. Nggak nongol, biasanya nongol di situ. Sebentar ya. Apa ini ibu dalam mode yang bukan edit? Mode edit bukan. Mode edit ya. Oke. Satu-satu gitu. Sebentar ya, mungkin satu-satu ya. Place the field by selecting. Coba ya, kemarin tuh enak, ada otomatis nih biar cepet tadinya. So choice. Oke, gini ya. Bener ya. Terus, ntar ibu lupa ya. Transfer dah. Tapi kenapa nggak nongol ya? Find in list. Aduh. Ini bener. Bentukannya nanti begini. Display selected. Kenapa nggak mau ditransfer ya, nak? What's wrong with me? Harus satu-satu gitu atau? Satu-satu coba ya, ibu ya. Nggak checklist semua. Meren kenapa kalau banyak ting? Transfer? Nggak juga. Harus satu-satu sih dari sini, nak. Input output field. Name-nya tadi. Sebentar. Harus satu-satu gitu ya. Airline. Ini cara manual sih. Duh. Sebentar ini. Bu, kayaknya harus Transfer. itu Bu, klik itu, klik 2 kali kayaknya. Yang tadi habis apa? Yang tadi yang dictionary tadi harus diklik 2 kali. Ntar dulu ya. Ini ibu tuh paling sebel kalau udah gini ya, ngedelete-nya tuh nggak bisa. Ini gimana cara ngedelete-nya ya, nak? Dia tuh jadi jelek aja tampilannya. Coba ya kalau nggak di-save ya. Sebentar. Jadi saya Aduh, klik lewat lagi. 2 kali aja muncul. Kali nongol. Munculnya kayak gini Ntar bukan, Bu? dulu. Sebentar. Coba share screen. Harusnya muncul kayak tampilan aja kayak yang tadi di BSM 400. Munculnya gini bukan, Bu? Iya, harusnya begitu. Di double klik Jadi 2 kali ya? double klik. Jadi dia kan select itu jadi double klik ya. Sebentar ya, yang ibu malah jadi rusak nih tampilannya. Jadi stop share dulu. Dan stop share. Ntar dulu, ibu bingung cara ngebuangnya nih. Karena ibu sebelumnya pernah bikin kesalahan, terus ngehapusnya tuh jadi jelek. Sebentar ya, go to element. Ini dihapus bisa nggak? Nanti dia otomatis nongol di sini, nak. Oh, bisa dari sini. Delete. Nah, udah. Ini kita coba ya. Dictionary ini car ID, conit, FLDate, book ID, custom ID. Pastiin dulu pilihannya benar dengan show choice.
Kalau oke, double klik di mana, Nak? Pencet transfer dulu, Bu. Coba transfer. Heeh, terus? Terus di screen-nya double klik. Oalah. Oke, kayak gitu. Makasih, Niko. Sama-sama, Bu. Ibu lupa latihannya Ibu udah dari 2 minggu lalu, jadi lupa. Sampai sini dulu, sudah di-save. Jangan lupa di-activate. Activate. Nah, yang amount number itu kan agak unik ya. Yang amount number kita manual ya, Nak ya. Pakai cara Ibu tadi ya. Yang amount number. Oh, bisa juga sih dari sini. Amount number, ini di-uncheck yang ininya. Nanti ke checklist 2 kali nggak ya kalau gini? Yang amount number itu adalah lock your count. Nah, ini. Ini, tapi posisinya mau di mana nih? Kalau kamu misalnya taruh di sini, nanti munculnya di situ. Taruh dulu di sini misalnya ya, pengennya di sini ya posisinya. Nah, ini tadi pakai dictionary begini bisa. Bisa juga satu dari sini. Cari dari sini nih, dari edit. Create element. Terus misalnya mau nambahin dulu text field. Nah, text field-nya tadi adalah, kalau ini yang ini ya, yang manual ya. Ini amount. Oh, sorry. Ini tuh dari sini. Ini bisa ngambil otomatis dari dictionary juga. Ini. Terus ininya tadi amount. Ini bisa ambil dari sini. Text field bentuknya. Mau medium, mau short, mau long, kita medium aja. Terus transfer. Nah, bentuknya begini nanti. Terus kan kita pengen taruh di sebelahnya ya. Sebelahnya screen lagi, ini lagi, create element, input output field kalau yang sekarang. Nah, input output field-nya itu tadi adalah yang ini. Ini nggak usah dikasih teks kalau nggak salah, mah. Gue lupa, teksnya harus dikasih nggak ya? Nah, ini aja lah diambil dari sini. Yes. Teksnya kosong. Terus dari sini nanti mana transfernya? Transfer. Nah, di sini nongol nih lock your RAM. Satu lagi, kita pengen nambahin screen. Create element. Yang satu ini kan input output field ya. Nah, tadi itu namanya adalah yang ini lock your key. Ini ambil dari dictionary juga, yes. Kalau dari tadi tuh nanti otomatis sepasang-sepasang. Nah, ini sudah selesai. Cek sintak, activate. Sampai sini dulu, sudah belum? Bentuknya begini. Tinggal kita bikin yang button. Siapa yang belum? Biar Ibu bantu. Saya ketinggalan, Bu. Bu, ketinggalan. Siapa mau, yang mana ketinggalannya? Di amount? Iya, Bu, ketinggalan di amount tadi. Yang di amount itu caranya taruhin dulu si kursornya mau di mana posisinya, karena itu menentukan nanti tampilannya. Misalnya kamu taruh di bawah gitu ya, nanti di sini dia nongol kan jelek. Ibu kasih jarak 1 dari customer number terus amount. Nah, yang amount itu pilih ke edit, create element. Untuk yang amount-nya manual ya, kita bikin text field tadi. Text field diisi tulisannya amount. Bisa tulis amount, bisa juga ambil dari sini otomatis. Terus from dictionary. Nah, nanti dia akan ngasih tahu, tinggal di checklist aja karena ini Ibu udah, dia jadi nanya kayak gini. Tulis aja SDYN ini, tapi pilihnya nanti from dictionary, jadi namanya akan disesuaikan dengan nama yang ada di repository, gitu. Ini amount. Tapi kalau mau nama sendiri juga boleh sih, kalau nama sih ya, kalau ini. Tapi kalau mau ambil dari dictionary begini gitu. Sampai sini sudah?
Udah, Bu. Udah. Ini untuk yang amount itunya ya. Lalu untuk yang berikutnya, create elemen, pilih input-output field. Nah, ini tuh adalah dari SDYN yang ini. Nah, yang ini. Ini pun sama, supaya nggak usah pusing, kamu centang dari from dictionary, dia langsung langsung nanya. Gitu. Jadi kita ambil standar yang dari punya CSAP-nya. Dicentang, caranya sama kayak tadi. Sudah? Paham sih, Bu, tapi apa salah taruh field nanti? Nah, kalau salah taruh field itu tuh ngapusnya nanti di bagian sini. Ini save dulu. Tadi tuh di back ke atribut. Ke mana ya? Maksud saya lupa Bukan. spasi sih, Bu. Lupa taruh spasi. Kalau mau gitu, itu dibuang aja dulu di sininya satu baris. Tadi sih Ibu berhasil di bagian mana yang mau kamu hapus ya. Terus di delete screen element. Oh iya, Bu. Jadi Kalau ini memang pengen ubah posisi. Di pas di bagian yang kamu mau ubah. Mau teksnya atau mau itunya atau mau semuanya. Berarti kalau yang dari teks dibuang. Ini klik kanan, delete screen element, terus ke sini lagi, delete screen element, gitu. ya bisa, Bu. Bisa. Nah, Bisa. udah gitu balik lagi ke sini. Yang ini itu adalah dari si SDYN Locuram, yang ini dari Locure-Key. Yang ini nih. Nah, ini. Caranya yang tadi dari edit, create element, seperti ini. Oke. Siapa yang ketinggalan boleh nanti Ibu ulangi, sok. Oh, saya boleh share screen nggak, Bu? Boleh. Bentar ya, Ibu stop. Yang udah selesai, jangan lupa di-save biar nggak hilang. Nah, ini nih, Bu. Pas yang di sininya kan ke edit. Di sini yang mana, Nak? Udah ada belum, Bu? Bentar. Udah. Ke Ini ada back. yang kelewat nih sama Zen. Modul user comment 100-nya udah bikin belum, Nak? Kamu bikinnya manual ya. Coba ke PAI modul coba, Nak. Di sebelah kiri, Nak. Nah, Ini. ini kan coba double klik coba. Yes aja dulu. Nah, Bu, ini kan kamu udah bikin di sini. izin bertanya, Bu, kalau Locure Key tadi kipin apa ya? Locure-Key itu yang SDYN ini, itu di sebelahnya itu buat ini apa? Maksudnya dia Buat text field atau input atau apa, Bu? input output field. Oh, baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, yang ini ya supaya nanti jalan sebelum nanti tersesat ke screen 100 lagi, Nak. Ke screen 100. Dibuka tuh si bintangnya dibuang. Yang bawah, bukan yang atas. Nah, itu. Bintangnya dibuang. Yang atas mah jangan. Dah, save. Save. Terus yang tadi yang mau ditanyain yang mana? Ibu tadi ke distract sama ini tampilan. Yang amount-nya, Bu. Ditanyain atau Ibu bisa lanjut? Kalau Ibu lanjut, teman-teman standby ya. Ini satu lagi supaya nanti kita cobain bisa keluar. Karena kalau ini dicobain, malah ngehang nanti. Ya, jadi harus pakai Ctrl N baru kita muncul lagi. Jadi ini caranya sama dengan yang tadi, create element, tapi push button. Gitu ya, push button. Posisinya di mana buttonnya, mau di sini apa mau di mana, Ibu agak bawah ya. Create element, push button. Nah, di sini ini kan push buttonnya namanya adalah ini ya, name-nya adalah push_save. Ya. Nah, ini function code-nya, ini yang harus diisi, ini save. Gitu. Ibu lupa tadi from dictionary, centang aja kali ya. Oh, nggak bisa.
Berarti yang ini cobain ya. Transfer. Kayaknya salah. Ntar. Create element. Push button. Ini namanya push_save. Apa ya nggak mau ya? Berarti memang tidak ada dari dictionary ini. Go to create element, push button, push save. Ini function code-nya save. Gini aja ya, nggak usah from dictionary berarti. Transfer. Kenapa? Oh, alah. Nah, Ibu terlalu sebelah kiri jadi ada di kiri ya. Sini. Misalnya Ibu mau taruh di sebelahnya. Edit lagi, create element. Push button. Yang ini namanya adalah pushback. Pushback, ininya teksnya back, function code-nya adalah back. Sudah sampai sini? Transfer. Nah, jadilah begini, nak. Nah, ini di elemen list, teman-teman, ini tolong yang ini, yang bagian bawah ini kita masih oke di sininya ya. Yang tapi harus diganti jadi yang paling bawah itu diganti jadi oke-nya itu adalah oke code. Yang ini, kalau enggak nanti enggak jalan. Jadi, nah ini seperti ini, nak. Apakah bisa mengikuti? Memang untuk yang push save dengan pushback itu enggak ada dictionary, cuman kalau functionnya memang ada save dengan back ya. Oke, sampai sini sudah. Kalau sudah di save, diactivate, nak. Activate. Ya. Terus yang tadi ke layout juga, ini jangan lupa di save lalu activate. Oke. Kita akan coba untuk dijalankan apakah ini sudah berhasil atau belum. Sampai seperti ini, nak. Udah jalan ya? Ada yang belum jalan? Udah jalan. Udah ya. Nah, Ibu sekarang mau kasih penjelasan tentang yang ini. Siapa yang belum jalan? Tadi kan kita bikin input-output field ya. Nah, input-output field tuh kayak gini. Jadi ini bisa dirubah sebetulnya. Tapi kan kita nggak dikasih akses tuh. Ya, tadi kan ini AA misalnya mau diubah tanggal berapa gitu ya. Maunya mau dirubah. Tapi kalau teman-teman pengen misalnya ini cuman output doang, nggak bisa diubah, maka ini kita bisa ubah di bagian sininya. Sebentar ya. Bisa diedit harusnya. Tadi Ibu sengaja biarin input-output, jadi bisa diubah semuanya. Misalnya kayak kalian kan ngambil misalnya data mahasiswa, NRP kan nggak mungkin bisa diubah. Tapi kalian ngambil tuh dari database datanya gitu. Nah ini tinggal di-enable-kan aja yang output field-nya. Bentar ya, itu tadi ada di bagian yang ini. Cuman Ibu mohon maaf untuk GUI nggak akan kesempatan kayak bikin
tombol print kayak gini-gini Ibu nggak sempet ngajarin ya, tapi minimal kayak gini. Tapi kalau ini bisa, harusnya kamu ngoprek ke yang lain juga bisa, gitu. Nah ini, yang bagian ini kan ada panah gini ya, ini artinya input-output field semua nih. Nah kalau memang mau diubah, itu ada di bagian sebentar ini bisa diubah nggak ya? Nah bagian sininya, Nak. Jadi kalau misalnya pengen output doang, ini inputnya di-uncheck. Jadi dia akan hanya output field doang, gitu. Jadi nanti ini output field doang. Kita cobain ya, satu aja ya, perbedaannya ya. Berubah nggak nih? Ini aktif lagi nih. Ya, yang ini jadi udah nggak bisa lagi ya. Ini yang tadi artinya yang inputnya di-uncheck, gitu. Itu maksudnya input output. Jadi ada bisa read only doang, jadi cuman output doang tapi nggak bisa diubah gitu. Ya. Memang tujuan dari aplikasi ini tuh ya yang di Sidin Pro 3 itu sebetulnya adalah untuk yang ini, apa namanya? Untuk yang supaya yang bisa diubah itu cuman amount-nya doang, tapi yang lainnya harusnya read only. Tapi tadi Ibu biarin dulu kalian ini ya, maksudnya karena kalau teman-teman perhatikan ya di yang si SAP ini nanti ketika nah ini masih di kalau ini dijalankan harapannya adalah memang yang ini kan cuman output doang ya. Yang ini yang bisa diedit sebetulnya gitu. Yang ini bisa diedit gitu. Jadi yang itu memang semuanya hanya nggak bisa diubah gitu. Jadi itu sesuaikan dengan yang tadi teman-teman buat ya. Ini masih muter. Jadi yang ini diedit ya. Ininya inputnya jangan. Oke, yang ini juga jangan jadi input, output doang. Oke, ini sudah. Yang ini. Yang ini juga. Yang input output cuman yang amount doang. Yang ini juga USD jangan bisa dirubah ya. Save, activate, back lagi, activate, jalankan. Sudah, ketinggalan customer number. Satu lagi ya. Gitu, nah. Sampai sini ada pertanyaan?